Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Apa kabar? Suaranya jelaskah pada live kali ini? Nah, untuk live kali ini kita ngobrolin apa ya, teman-teman ya? Ntar saya carikan. Wah, ini aja lah. Atau ini dapat nih. Ada 2 buku nih yang bisa kita buat live pada malam hari ini. Ini kita taruh sini ya, kita balik. Oke, suara jelas ya. Oke, AC sudah nyala. Aufa, ayo Aufa. Screen time, matikan HP-nya, kembalikan ke Umi HP-nya. Oke. Di kesempatan malam hari ini kita membahas tentang hal-hal yang random ya, teman-teman ya. Apa yang terlintas di pikiran itu yang kita sampaikan. Kemudian mungkin ini ya yang agak menarik, teman-teman. Believe and Achieve, sebuah buku lama yang cukup menarik kalau kita bahas ya. Ini diterbitkan oleh Erlangga, motivator dari Australia. Saya ingat membeli buku ini itu pada saat saya masih jadi karyawan di PT Yamaha Electro Manufacturing Indonesia, PT YEMI di Bangil, Pasuruan. Setiap tanggal 25 kami para karyawan gajian. Ketika tanggal 25 teman-teman begitu happy dan begitu enjoy. Mereka membeli pakaian, beli baju, beli makanan, jalan-jalan, atau kemanapun lah yang mereka sukai. Saya memilih untuk pergi ke Gramedia, Tunjungan Plaza, Surabaya. Saya naik bis dari Pasuruan menuju ke Bungurase. Dari Bungurase kemudian saya naik satu bis lagi menuju Tunjungan Plaza. Saya langsung naik, waktu itu seingat saya di lantai 5 TP3, langsung masuk ke Gramedia. Dan di sana saya ketemulah dengan buku ini, Believe and Achieve, percaya dan raihlah. Maka waktu itu saya mempercayai bahwa saya bisa nih percaya dengan impian-impian saya. Ya waktu itu kan yang lagi rame adalah bagaimana seseorang itu bisa menjadi motivator, menjadi pembicara, yang dia dibayar karena dia berbicara. Oke, kita ikuti saja. Tapi saya tidak tahu bagaimana cara untuk memulainya. Bagaimana sih kita itu memulai berbicara kemudian dibayar. Ya karena tidak tahu, tetap saya menjadi karyawan waktu itu. Terus sambil kuliah, bekerja, mendengarkan radio, dan radio yang saya putar waktu itu radio di Mercury FM Surabaya. Ada seorang motivator terkenal waktu itu ya, namanya Bapak Mario Teguh. Sama nih dengan Bengkel Teguh Jaya. Oke, waktu itu Pak Mario menyampaikan tentang pentingnya memiliki impian, memiliki cita-cita, dan beliaulah yang menjadi salah satu inspirator ya sebelum beliau menghilang saat ini ya, karena ada beberapa hal sehingga beliau saat ini tidak lagi tampil ya, baik di media sosial ataupun di televisi. Kita balik ke sini ya, Believe and Achieve, percaya dan raih. Apa yang Anda percayai? Apa yang Anda yakini? Kalau kemarin dari buku Kuantum Rasa itu ada perbedaan antara percaya dan yakin. Kalau percaya itu ada di level rasio, pikiran. Kalau meyakini itu levelnya di hati, iman. Maka di sini
Yuk, apa sih yang kita imani dan apa yang siap kita raih? Kalau mengacu kepada guru-guru saya, beliau menyampaikan kepada saya bahwa kita tuh punya impian ya, impian jangka pendek dan impian jangka panjang. Kalau jangka pendek sih mungkin 1 minggu yang akan datang, 1 bulan, setahun, 5 tahun, 10 sampai 100 tahun, yang itu diukur impian duniawi. Bahkan kita bisa meninggalkan kehidupan ini, cita-cita kita terus berjalan, program-program yang kita buat terus berjalan, itu namanya cita-cita duniawi. Lalu bagaimana dengan cita-cita jangka panjang? Cita-cita jangka panjangnya adalah bagaimana kita setelah memasuki dimensi dunia ini, kita masuk ke namanya dimensi alam baka, alam kekal. Mulai dari alam kubur menuju ke mahsyar, kemudian menjalani persidangan di akhirat, apakah surga atau neraka, itu sebuah impian di jangka panjang. Harapannya apa? Ketika kita nanti masuk ke di kehidupan yang lebih kekal, kita dapat menikmati surga, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke surga. Dan ada salah satu guru kita mengatakan bagaimana kita memeluk Rasulullah di surga nanti. Itu impian jangka panjangnya, teman-teman. Sambil menunggu, kita melanjutkan ya, menunggu respon dari teman-teman. Kita balik ke sini ya teman-teman, kita balik ke believe and achieve. Ini sebagai panduan bagaimana kita berbicara. Sebetulnya akun ini itu dibuat akun untuk hipnoterapi, mempromosikan hipnoterapi Semarang IAIH. Kemudian karena kita juga ada layanan public speaking ya sudahlah kita masukkan di sini. Sebelumnya sebenarnya kita juga ada sih akun TikTok untuk public speaking ya, bentar. Tapi untuk di akun ini memang tidak kita iklankan ya, sehingga akunnya itu ada sih followernya 1000. Tak cek dulu ya di akun ini ya. 1170 akunnya ya teman-teman. Nah, saya akan ngecek seperti apa tampilan suara dari akun hipnoterapi ini. Karena kan kita menggunakan mikrofon tambahan ya, apakah sudah cukup bagus? Ternyata suaranya sudah cukup jelas ya. Nah, itu agak terdengar feedback teman-teman. Kita sapa-sapa dulu ya teman-teman yang sudah ada di sini ya. Percaya apa yang Anda percayai. Saya punya impian bagaimana saya itu dibayar karena berbicara. Dibayar karena berbicara dalam hal ini adalah public speaking. Dan hari Sabtu besok adalah pertemuan yang terakhir untuk peserta training kita. Ada Kak Indi dan Kak Ulan yang datang di basecamp di sini teman-teman. Hari Sabtu besok mereka akan belajar tentang bagaimana membuka public speaking itu menggunakan humor. Menggunakan humor, kemudian isinya dengan 3 poin penting dan ditutup dengan ajakan, tutup dengan cerita. Dan alhamdulillah untuk sesi training Sabtu besok itu menjadi training penentu ya. Selain support yang kita berikan, selain support untuk offline dan online, seperti hari Selasa yang kemarin, kita mengajak teman-teman itu bergabung di kelas Zoom meeting, di mana di Zoom meeting ini semua peserta itu bisa bergabung teman-teman.
bisa bergabung. Sebentar, saya kirim dulu ya. Lagi tes live TikTok. Oke, jadi seperti itu ya. Tiap Selasa malam semangat. Oke, lanjut ya. Sampai mana tadi ya? Semangat tadi, oke semangat ini. Ini lagi menyemangati salah satu peserta training kita dari Jogja yang beliau adalah seorang psikolog umum, jadi mengikuti kelas hipnoterapi karena ingin menjadi seorang melengkapi keilmuannya sebagai psikolog dan hipnoterapis. Itu teman-teman. Sekarang bisa jadi kakak by WA call nanti masuk ke live streaming TikTok sekarang. Mau dicoba? Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Kita pada saat live streaming seperti ini, kita tuh bisa menerima WA call dari klien kita, dari teman-teman kita, dan suaranya nanti akan masuk di video live streaming ini, baik streaming di TikTok ataupun di platform-platform yang lainnya teman-teman. Nah, ini cara kita mengakali ya teman-teman ya. Cara kita mengakali platform. Jadi, belum ada HP, bukan halangan. Sambil ngopi-ngopi, gitu teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi bahasanya believe and achieve ya. Kita percaya dan kita raih. Dulu saya ingin sekali punya lembaga training teman-teman. Dan training apa yang memungkinkan? Yang memungkinkan ternyata adalah training di public speaking. Ya, sebetulnya ada public speaking, ada hipnoterapi, kemudian ada lagi coaching, ada NLP, digital marketing. Kalau dulu sebelum ada Basecamp seperti ini, kita trainingnya di hotel. Apakah di hotel ataupun di resto, itu memungkinkan. Nah, kalau sekarang trainingnya lebih fleksibel, karena ada TikTok, ada Zoom. Jadi kita bisa training dimanapun, kapanpun, sefleksibel itu. Bahkan kita bisa jalan-jalan ya, misalkan nih kita ke Pantai Wakatobi gitu, kita mau ke sana, ya kita tinggal bikin event aja di sana. Itu namanya kelas train the trainer, kita bisa nyampe di sana. Dan ternyata impian itu dapat kita wujudkan selama berproses seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut ya. Dan dari pengalaman yang sudah kita praktikkan ya, kita melakukan mengcopy paste, bahwa copy pastenya itu selain di Semarang, orang-orang yang ikut kelas train the trainer kita
seperti di Jogja, Surabaya, Sidoarjo, Lampung, Wonosobo, Jakarta, Depok, Bekasi, Bandung, itu kita semuanya klik ya, nyambung dalam satu circle di IAIPS. Kita bisa memberikan training, pelatihan kapanpun dan dimanapun untuk memberikan pelatihan public speaking. Jadi apa yang kita yakini, yang kita percayai, itu dikabulkan oleh semesta. Tentu saja sebuah keyakinan yang diwujudkan melalui usaha-usaha yang presisi, itu teman-teman. Nah, terus apalagi ya? Itu bab yang pertama ya. Oke. Ya, tak dijawab. Oke, call-nya lewat laptop. Bisa. Oke, lanjut ya. Si Wei mengadakan sesi co-host sekarang. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Jadi ini ada satu sahabat kita yang mau masuk. Aufa, ayo Aufa, tolong HP-nya dikasihkan Umi, jangan ketap-tap layar, laf Aufa. Ayo Aufa, sikat gigi, persiapan, nih muncul, no, apa ini Aufa, ayo Aufa, HP kasih ke Umi. Ayo, ini masih nyala loh. Oke. Kasih Umi, buku ditata besok. Waktunya apa? Pelajarannya ya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Ya, halo Kak. Masuk suaranya? Halo, ada. Oke. Nah, seperti ini Kak. Jadi agak feedback ya Kak suaranya Kak. Oh, iya soalnya gara-gara pakai laptop Kak. Kalau pakai laptop kemudian WA call itu yang digunakan apa? Pakai headset? Iya Kak, pakai headset. Oke. Masuknya WA web itu Kak? WA web itu? Enggak, ini memang aplikasi yang diinstal di sini Kak, jadi di-download. Oh, download. Jadi aplikasi WA for laptop gitu? Iya, for Windows. Oh, for Windows. Iya deh, aku belum install sih, makanya biasanya pakai bawaan dari itu web itu. Iya. Gimana? Sibuk apa? Sibuk artikel itu Kak. Artikel itu masuk ke ini enggak? Masuk ke sidang poin?
itu tuh sebagai syarat untuk yudisium Kak. Jadi kan syarat yudisium itu kan ada banyak. Nah, salah satunya itu tuh pengumpulan jurnal sama pengumpulan ini Kak, apa namanya, bendel. Nah, jadi kalau bendelnya udah tapi jurnalnya belum, itu suratnya nanti nggak keluar gitu loh Kak. Oh, ya ya. Targetnya berapa bendel? Berapa jurnal loh? Kalau dari kampus cuma nyuruhnya 1 jurnal. Dari 7 kasus itu dipilih bebas gitu loh Kak, salah satu aja. Oke. Ini suaranya Kak Nisa sudah masuk di TikTok loh, tak masuk di sini. Jadi kan live, tapi ada suara yang masuk gitu Kak. Ini sebagai tapi nggak pelanggaran kan Kak? Aman. Soalnya kemarin tuh juga pernah nyoba kayak gini juga Kak. Jadi temanku live, terus habis itu aku masuk tapi lewat Google Meet. Jadi temanku itu kayak ngasih lihat aku lewat Google Meet pakai device lain. Nah terus habis itu kena pelanggaran Kak. Berarti itu akunnya berapa follower ini? Waktu itu sih akunnya dia masih baru sih Kak, masih 50. Oh 50 ya. Oke. Kalau di sini akunku baru 3.800 Kak. Wah udah banyak itu Kak, bukan baru. Ya paling enggak ini targetnya ben mendekati 5.000 dulu. Nah ini kan habis 4.000, 5.000, terus 10.000 gitu Kak. Dan aku jarang live sih sebetulnya, makanya kalau orang-orang yang bisa nambah live itu kan karena mereka sering live gitu loh. Itu juga berpotensi untuk nambah follower. Benar, jadi masuk ke engagement-nya orang. Nah, di sini 3.800. Ya, harapanku sih akhir-akhir bulan ini udah dapat 4.000 lah gitu Kak. Kalau yang ya, Kak. Tapi gimana? Lanjut Kak. Yang YouTube baru 4.200 subscriber. Terus yang IG sedikit IG karena aku jarang main IG Kak, 1.000. Jadi kan kalau dijumlahkan itu setiap platform kan audiensnya beda-beda. TikTok 3.000, YouTube 4.000, digabungin 8.000, ditambah IG 1.000, kan udah berapa Kak? 9.000 Kak, 9.000 audiens. Nah, tambahkan Facebook 4.000. Ya kurang lebih sekali live itu kita bisa ada potensi untuk menjangkau ini Kak. Menjangkau 12 ribuan manusia gitu loh Kak. Karena kan setiap platform beda-beda gitu kan Nisa. Iya, betul Kak. Nah, belum lagi nanti kalau kita mengadakan streamingnya itu kita bikin live di woro-woro gitu Kak, itu semakin banyak lagi Kak. Ya. Oleh. Tanggal 15 Mei kemana acaranya Kak? Itu masih belum tahu Kak. Ada agenda kemana? Ya paling makan-makan aja. Itu belum tahu di mana. Oke. Nah di sini karena aku jarang live toh makanya yang nonton baru 1 orang ini Kak. Ya sudah ya enggak apa-apa, 1 orang pun tetap jalan gitu loh Kak. Dan di sini orang-orang yang apa itu yang pingin apa muncul undang itu kan banyak itu loh Kak. Tapi ya tak biarin aja. Oke, pertanyaannya, uang adalah nyambung. Ya, uang adalah sumber kebahagiaan. Uang adalah apa ya?
sesuatu barang yang sangat berharga sampai-sampai berapapun nominalnya akan dihargain gitu. Oke, nah ini gini Kak Nisa, kalau kita ngomong tentang uang adalah itu di sini definisi yang kita kaitkan kepada money magnet Kak. Karena kalau Kak Nisa mendefinisikan uang adalah sumber kebahagiaan, itu kan nanti kalau nggak punya uang kakak menderita gitu loh Kak. Jadi hati-hati dengan definisi yang kita berikan. Sebetulnya aku punya beberapa definisi yang tadi pagi itu baru definisi yang pertama Kak. Bahwa uang adalah ide Kak. Kalau uang adalah ide, maka untuk punya uang kita perlu punya apa Kak? Ya, punya akal Kak. Ya, punya ide kan. Nah, kira-kira idenya apa? Terlintas Kak Nisa, ide seperti apa yang muncul sehingga bisa mendapatkan uang Kak Nisa? Ya, yang jelas Kak bisnis Kak kalau ide yang muncul. Apakah? Kayak apapun yang juga kayak buka bisnis gitu loh Kak. Jadi kayak apapun yang bisa dijadiin ladang bisnis ya diajar di situ gitu loh Kak. Oke. Apapun yang bisa dijadikan ladang bisnis Kak, itu jawaban yang masih general loh Kak. Dan bawah sadar itu kalau yang sifatnya general itu dia menganggap belum penting Kak. Maka supaya dia menjadi penting bagi bawah sadar itu spesifik. Ide apa itu? Oh, ide nerima counseling online gitu. Itu sudah mulai agak presisi walaupun belum loh Kak. Nah, terus konseling online-nya siapa segmen yang dilayani? Apakah remaja, mahasiswa, pejabat, rumah tangga? Nah, gitu Kak. Sebenarnya kalau konseling online itu sebenarnya semua masalah bisa sih Kak, dan nggak nargetin kepada satu audiens aja gitu. Jadi kayak palu gada gitu loh Kak. Jadi kayak semuanya tuh bisa-bisa aja gitu. Tapi memang yang menjadi target utamanya adalah remaja akhir dan dewasa awal gitu. Tapi bukan berarti tidak bisa yang lainnya gitu loh Kak. Yes, betul Kak Nisa. Secara personal branding itu kita itu perlu dikenal secara spesifik Kak. Jadi kita perlu dikenal secara spesifik di segmen pasar kita, dan nanti ketika orang sudah kenal kita sudah kepegang personal branding spesifik, nanti ketika orang udah kenal, aku juga bisa ini loh, nggak cuma remaja akhir dan dewasa awal, siapapun bisa, gitu. Maksudnya gitu Kak Nisa. Jadi itu untuk membuka pasar aja sih Kak, biar kita beda gitu Kak Nisa, karena sama-sama orang ngomongin tentang A, tapi kalau dia punya personal branding, harganya pasti lebih mahal dan membuat orang lebih percaya gitu Kak. Iya Kak, betul itu. Jadi kayak apa ya, ditambah juga kan review dari mulut ke mulut gitu kan juga bisa nambah itu Kak. Yes, betul Kak Nisa. Iya, malah itu lebih berpengaruh daripada kita pasang iklan di online. Gitu sih Kak. Ya, nanti tak share caranya bagaimana kita membangun itu Kak Nisa. Jadi bisa kita lakukan gitu loh. Ada namanya how to get your ideal customer, namanya gitu Kak, kalau di sisi marketingnya Kak Nisa. Nah, kalau kita sudah ketemu segmen pasarnya luar biasa, ya betul yang Kak Nisa sampaikan itu, dari mulut ke mulut itu luar biasa Kak. Itu yang saya alami Kak, dari
klien sebelumnya yang puas, dari kakaknya turun ke adiknya lagi, kemudian kenalan dari papanya, terus kenalan yang ketiga. Bahkan kemarin aku sempet dapat referensi dari orang, Kak. Referensi, kenalnya dari mana, Bu? Dari ini, Kak. Dari Pak Us. Pak Us siapa? Itu loh, kepala SMA Taruna. Lah, aku aja nggak pernah ketemu orangnya, juga nggak kenal gitu loh, Kak. Tapi kan apa? Tapi kita direferensikan gitu, Kak Nisa. Itu yang menarik, Kak Nisa. Yang orang tua public speaking kemarin itu ya, Kak? Ya, orang tua public speaking yang kemarin itu. Dan dari orang tuanya ketika kita ngobrol one on one gitu kan, akhirnya kan dia open, Kak. Dia open untuk beberapa hal yang dibutuhkan untuk putrinya. Dia cerita panjang kali lebar akhirnya, Kak. Jadi ketika sudah connect, semua diceritakan, Kak. Dan jadi akhirnya kan dia ini, Kak, order untuk layanan hipnoterapi, Kak. Iya. Jadi setelah sesi public speaking selesai, kemudian orang tuanya meminta untuk sesi hipnoterapi penguatan mental bagi putrinya. Seperti itu, Kak. Kan kemarin kita kenalkan namanya pikiran sadar, pikiran bawah sadar, itu nyambung dengan orang tuanya. Terus tadi pagi ada 2 orang yang kontak lagi, Kak. Kan kita sudah menerapkan protokol money magnet kan. Nah, ya, di protokol money magnet itu pada saat ada orang tanya-tanya, itu sebagai signal, Kak, bahwa tarikan kita sudah menyentuh target pasar, gitu kan, Nisa. Jadi orang-orang tiba-tiba ada kontak masuk dari Gunung Papi Semarang, dari Kendal, yang satu mengatakan pengusaha, yang satu mencarikan untuk putrinya. Nah, itu sebagai salah satu cara bahwa protokol kita work gitu loh, Kak. Waktu itu kemarin, Kak, waktu yang tak share yang kemarin itu tuh sebenarnya tuh adiknya ibu tuh nanya, ini tante yang sama aku sih, Kak. Nah, terus dia nanya kayak gini, apa namanya, ini nih apa gitu, terus tak jelasin kan, terus gak dibales lagi gitu. Tapi dia yang balesin, masalahnya gak ada. Oke. Terus apa lagi, Kak? Udah, Kak, cuma itu aja. Jadi apa ya, mungkin tarikannya belum kuat. Ya, berarti frekuensinya, vibrasinya belum matching gitu, Kak. Nah, nanti kalau vibrasinya matching, nanti dia bisa gabung gitu loh, Kak. Ya, kita sebar gitu aja, Kak Nisa. Berarti orang-orang di grup itu satu vibrasi semua ya, Kak? Iya, yang di grup itu satu vibrasi semua itu. Dari Kak Ika, Kak Uli, satu lagi Kak Rani. Nah, kalau yang Kak Rani itu memang dia nggak aktif karena ngurus bengkel, Kak. Iya, psikolog ya. Ya, psikolog juga. Gitu. Itu kalau Kak Rani itu orangnya ini sih, Kak, apa? Multi talenta, Kak. Ya psikolog, ya penyanyi, ya dosen, ya hipnoterapis juga. Itu satu angkatan sama aku, Kak, di IBH, Kak. Oh, iya. Nah, terus. Oh iya, Kak. Terus kalau Mbak Intan itu, Kak, katanya kemarin juga ikut grup kayak gitu, tapi kok nggak ada ya? Oh, itu di grup yang lama tuh, Kak. Oh. Nah, grup yang lama kan sudah kita bubarkan, sudah selesai kelasnya gitu loh, Kak. Nah, waktu itu namanya hipnoterapi finansial gitu loh, Kak. Jadi protokolnya agak berbeda dengan Kak Intan. Ini sudah tak upgrade gitu loh, Kak. Ya, kalau yang seri ganjil genap sih memang dapat yang kemarin ikut di kelas itu gitu loh.
Nah, yang upgrade kemarin yang Kak Ika itu, dia sudah ikut di kelas sebelumnya, terus kemudian upgrade lagi gitu loh Kak. Iya, iya, iya Kak. Oh iya Kak, itu apa namanya? Tadi aku dapat yang ganjil lagi sih Kak, yang 50. Jadi yang genapnya belum dapat malah yang 50. Nah, begitu dapat ganjil ataupun genap, langsung upload ke grup Kak. Oh iya Kak, lupa. Karena gini, pada saat kita dapat, kita foto, kemudian kita upload ke grup, itu vibrasinya akan menyebar, menjadi lebih kuat Kak. Kalau istilahnya itu kita numpang vibrasi. Satu orang yang happy, kita ikutan happy, maka itu menjadi lebih kuat gitu loh Kak. Nah, pada saat orang lain ikut happy, ikut seneng, maka yang pertama kali mempelopori itu juga mendapatkan tambahan vibrasi frekuensi yang lebih dari yang lain karena dia memulai gitu loh Kak. Makanya setiap pagi itu aku selalu mengirim foto happy morning Kak, dengan nominal uang yang berbeda serinya Kak. Dan begitu happy morning itu diposting, uangnya langsung masuk ke galon Le Minerale Kak, kita tabung. Seperti itu Kak. Misalnya nih kan, misalnya kalau aku mau keluar kota gitu kan Kak. Nah, apakah itu juga harus dibawa yang berangkasnya itu atau tempatnya itu gitu loh Kak? Berangkas biar di rumah aja Kak. Yang kemarin sudah bikin uang jimatnya tah? Yang dilaminating sudah kah? Belum Kak. Belum ya. Nah, nanti pilih salah satu yang dilaminating, itu yang dibawa kemana-mana gitu loh Kak. Jadi biar dia tuh kayak anten lah, dia memancarkan vibrasinya. Seolah-olah kalau sudah ada anten itu dia mengatakan, "Hoi, aku di sini, kalian datanglah," gitu Kak. Oh. Iya. Alarmnya? Kemarin tuh malah mana alarmnya Kak? Alarmnya udah dipasang Kak tiap pagi? Udah dipasang. Aku tuh setelnya itu mulai dari 5:30 Kak. Jadi 5:30 itu misalnya 5:30, terus 5:35, 5:40. Oke. Ya, jadi biar kedengeran terus kan. Emang tidurnya jam berapa Kak? Kalau sekarang udah mulai lebih, walaupun enggak, jadi yang kemarin itu kan kayak 5:30. Ya seenggaknya kan ada mulai. Ya. Oke. Nah, pada saat kita bangun tidur itu kan kondisi gelombang otak di alfa dan theta Kak. Nah, ketika di alfa dan theta, maka dia masuklah ke bawah sadar kita, menjadi memori, dikenali gitu kan. Nah, ketika dia sudah terprogram, bawah sadar akan mencari Kak, caranya seperti apa sehingga dia bisa mewujud merealita gitu kan misalnya. Iya Kak. Sekarang baru tahu toh kalau di uang 10.000 itu Pulau Wakatobi. Iya, baru biasanya kayak oh ya udahlah ini gambar orang nari gitu. Iya, yang orang diving itu Pulau Wakatobi kan, baru tahu kemarin kan? Sama, aku juga baru tahu karena aku baru memperhatikan kemarin Kak. Sebelumnya ya bodo amat gitu loh Kak. Terus kata LED gitu kan, sebelumnya kan nggak ngeh kan kalau itu LED kan? Nggak ngeh. Jadi cuma apa ya, gara-gara kemarin diajarin kayak lihat ininya, lihat angkanya gitu. Jadi kayak depannya nggak dilihatin. Begitulah bawah sadar manusia Kak Nisa, ketika sudah kita set up sesuai program yang kita inginkan, itu yang muncul Kak. Tiba-tiba sesuatu yang kan sebelumnya kan Kak Nisa tidak pernah sadar toh, ganjil, genap, kan tidak pernah peduli kan, uang ya uang gitu kan. Iya. Nah, tetapi sekarang begitu terima kan jadi peduli Kak.
Iya, jadi peduli Kak, betul. Tahu nggak kalau dalam bisnis itu apa namanya Kak? Apa ya? Mistis Kak. Bukan bisnis. Salah dengar. Kalau dalam bisnis itu disebut apa? Oh, Latihan apa ya? Latihan apa itu? Nggak tahu Kak. Kepekaan kayaknya ya. Ya, betul, kepekaan. Nah, kepekaan kalau dalam bisnis itu terkait dengan peluang, Kak. Kalau mulai sekarang di usia 25 ini, Kak Nisa sudah berlatih ganjil, genap, kembar, terus yin and yang gitu kan. Itu kan bahwa sadar udah terpola untuk mengenali sebuah ini Kak, sebuah pola gitu loh. Sebuah struktur kan. Nah, ketika kita terbiasa mengenali struktur ganjil, genap, kembar, yin and yang itu, maka kalau itu kita bawa ke tempat yang lain namanya mengenali peluang, Kak Anissa akan lebih mudah mendapatkan peluang, Kak Anissa. Oh, ya. Kalau bahasa orang-orang namanya intuisi, Kak. Oh, iya. Nah, orang di grup kita yang paling cepat dapat ganjil genap itu Kak Ika. Kenapa? Karena beliau langsung retail ketemu dengan konsumen tiap hari, Kak. Kan apotek toh. Nah, di apotek kan orang bayar, Kak. Dan ketika orang bayar, beliau sudah pesan ke kasirnya, kalau ada uang ganjil genap, lapor gitu loh, Kak. Maka tiap hari dia selalu dapat uang ganjil genap. Makanya uang di berangkasnya kan full itu, Kak, ganjil genap itu, Kak. Sekarang udah nggak ngitung lagi karena sudah merasa sangat kaya katanya gitu loh Kak. Nah itu kalau tak paksa suruh ngitung nanti orangnya mau ngitung itu Kak. Iya. Oh iya Kak, ini mau nanya boleh nggak Kak? Boleh. Kan gara-gara semenjak masuk ke grup Berbesar Wadah Rezeki itu kan aku jadi suka nyari-nyari di TikTok juga Kak terkait uang bibit gitu ya istilahnya. Ya. Nah, ketemu akun TikTok namanya Suhu Brands. Nah, terus di situ tuh dia pernah bilang di situ katanya kalau udah ketemu ganjil genap satu pasang di nominal yang sama, udah cukup satu pasang katanya gitu. Kalau misalnya besok ketemu lagi nggak boleh disimpan gitu, atau kalau mau disimpan boleh suaminya yang nyimpen atau orang tuanya atau anaknya gitu loh Kak. Jadi dia bilang katanya kalau kita nyimpan, kitanya sendiri yang nyimpan lebih dari satu pasang tuh katanya sih serakah gitu ya Kak. Nah itu gimana Kak? Gini, itu kita berpegang pada belief yang berbeda Kak. Paham ya? Jadi beliau punya belief yang namanya uang bibit cukup sepasang. Ganjil genap selesai gitu ya, terserah mau 1.000, 2.000, 100.000, yang penting sepasang selesai gitu kan Kak. Nah, kalau kita semakin banyak semakin bagus Kak. Menurut Kak Nisa lebih bagus punya bibit satu atau banyak? Banyak lah Kak. Ya gitu loh Kak. Kita kan di pikiran sadar kita itu nggak ada pertentangan Kak. Berapapun uangnya, semakin banyak kan semakin bagus gitu loh Kak Nisa. Nah, jadi saya mengikuti belief yang kedua gitu Kak. Nah, di belief yang kedua itu ya udah kita kumpulin mau 1.000 kayak sampai 100.000 semua dikumpul, artinya kita genap Kak. Nah, kalau udah terkumpul semua, tunggu besok saya share bagaimana ngomong dengan uang gitu Kak. Jadi ketika kita ngomong sama uang itu kan seolah-olah kita kayak orang edan gitu loh Kak. Ini ngapain ini bisa ngomong sama uang sama duit sendiri gitu Kak. Iya Kak, tapi aku juga sering ngomong akhir-akhir ini kayak misalnya aku mau belanja gitu kan Kak. Yeah. Tak bilang kayak gini. Kamu sekarang
nyenengin aku dulu, bahagiain orang yang menerima kamu, tapi besok kamu kembali ke aku bawa teman-temanmu yang lain. Tak bilang gitu, Kak. Oke, ya itu sudah betul, Kak. Itu sudah betul. Terus kurang lengkap. Jadi nanti ada versi menyampaikan ngomong dengan uangnya, itu ada versi lengkapnya, Kak. Itu bagian, Kak. Sabar ya, ini tak share. Nggak tahu entah besok pagi, pokoknya dalam bulan ini tak share lah gitu, Kak. Dan itu menyenangkan gitu loh, Kak. Kita siap mendapatkan banjir order, banjir duit, dan peluang yang semakin datang kepada kita, Kak. Terus kenapa saya nggak meminta Kak Nisa, Kak Uli, Kak Ika untuk share info itu, Kak? Nanti kalau ada orang masuk lagi, maka kekuatan vibrasinya nambah gitu, Kak. Jadi tarikannya itu efeknya ke siapa? Ya ke semua grup, Kak. Semua orang ada di grup. Makanya kemarin saya bilang kan, Kak Nisa, apakah ada nomor lain yang mau ditambahkan? Karena itu kalau pesertanya banyak, itu dia tidak akan berhenti, Kak, hore-horenya gitu loh, Kak Nisa. Jadi ini posting, ini posting, ini posting, ini posting. Jadi kebahagiaan itu menular gitu loh, Kak. Jadi misalkan nih, ada satu momen dalam satu hari itu kita boleh nih sharing, misalkan hore hari ini aku closing order ini, nah, itu disampaikan oleh aku dapat klien ini. Nah itu kan akan semakin menambahi vibrasinya, tarikannya ke kita gitu kan, Nisa. Terus yang itu sebutannya uang bibit, uang asma, uang jimat, uang penarik, apapun istilahnya tuh terserah mau nyebut apa gitu loh, Kak. Kalau kita kan itu nyebutnya sebagai uang ini, Kak, money magnet, Kak, menarik yang lainnya gitu, Kak. Tapi kalau sejarah uang ini tuh dari mana sih, Kak? Apakah dari Tionghoa? Secara apa, Kak? Sejarah bisa adanya uang bibit gitu, Kak. Oke. Jadi sejarah uang bibit, uang jimat, kalau di Islam namanya uang asma gitu loh, Kak. Kalau di Jawa namanya uang pesugihan gitu, Kak. Itu di semua tradisi ada, Kak. Dan tradisi yang paling kuat itu diantaranya memang ada yang dari Chinese, Kak. Jadi di Cina itu ada, jadi mereka itu sangat, ya kan terkenal, toh orang-orang Cina kan sangat terkenal bagaimana mereka itu mendewakan uang gitu loh, Kak. Bahkan mereka punya dewa namanya dewa rezeki kan, Kak. Nah di beliefnya orang Jawa juga ada yang ngatur rezeki di Jawa itu namanya Dewi Sri gitu, Kak. Nah, terus nanti kalau di Islam itu ada namanya malaikat pembagi rezeki. Siapa namanya, Kak, yang malaikat pembagi rezeki, Kak? Mikail. Ya, malaikat Mikail, betul. Nah, selain malaikat Mikail ada lagi, Kak. Namanya malaikat rahmat gitu loh, Kak. Jadi malaikat rahmat itu selain dia ngasih rezeki, dia juga ngasih hoki, Kak. Kan rahmat kan isinya hoki gitu, Kak. Makanya kalau kita ngomong happy hoki, itu kita sedang mencoba terhubung dengan malaikat rahmat gitu, Kak. Termasuk ke malaikat Mikail, Kak. Ya ini memang belum tak sebutkan, Kak. Enggak kita omongkan di grup. Karena kalau diketik agak sulit Kak, ngetiknya gitu, Kak. Iya, nek jelaskan. Lebih enak diomongkan seperti ini. Gitu. Nah, yang Kak Rani itu kan Chinese, Kak. Itu kan satu kelas dengan saya di JHT-IBH. Waktu tak ceritani uang happy, hore hoki, ya udah aku ikut gitu. Ya, karena memang asik dan menarik gitu loh, Kak.
Ya next lah, kapan-kapan aku mau iseng mau tak iklankan di TikTok gitu loh Kak. Mau nyoba kira-kira kalau diiklankan tuh responnya seperti apa gitu loh Kak. Oke Kak, siap-siap. Ada lagi pertanyaan atau hal yang menarik ketika praktik? Hal yang menarik ya Kak yang pernah disebutin di grup itu. Terus yang kedua itu gini sih Kak, apa ya, kayak tiap hari itu ada aja gitu loh Kak. Ada aja gitu, kayak misalnya gini, meskipun orang itu tuh belum jadi untuk konseling hari ini, tapi dia tuh ketika ditanya mau konselingnya sama siapa, sama psikolog klinis atau psikolog umum atau konselor gitu, terus dia jawab psikolog umum. Nah psikolog umum kan ada dua Kak, ada aku sama Nada. Terus tak tanya mau sama psikolog umum Nada atau Nisa gitu, jadi kan nggak memaksa dia untuk diarahkan kemana itu Kak. Terus dia bilang kayak sama Nisa kayak gitu, itu satu. Terus yang kedua gini Kak, kan kemarin tuh kan ada klien, nah klien itu tuh kasusnya tuh intinya dia tuh putus cinta terus pengen bunuh diri, intinya kayak gitu. Lah kalau udah urusan bunuh diri kan, yo pengen tak suruh sama psikolog klinis gitu loh Kak. Tapi pas tak jadwalin sama dianya mau mintanya tuh sekarang lah, posisinya kalau psikolog klinis itu dia nggak mau diganggu di hari Minggu. Nah terus tak bilang kayak gini Kak, kalau hari ini nggak bisa psikolog klinisnya, kalau mau besok. Ya udah Kak, yang available aja sekarang siapa aja gitu, yang penting psikolog gitu. Nah temanku yang ada itu lagi pergi Kak loh, jadinya kan aku yang handle Kak. Oke, ya seperti itu Kak. Iya kayak gitu. Terus ini lagi Kak, apa namanya, kayak tiba-tiba tuh teman-teman yang apa ya, kan ada teman kemarin tuh nyetak bandelnya bareng aku, tapi pakai uangku dulu gitu loh Kak. Tadi siang itu kan aku nggak ada klien Kak. Tiba-tiba temanku tuh bayar bendel itu gitu, tiba-tiba masuk 190.000 loh. Ini duit yang mana lagi nih, gitu kan. Perasaan total klienku nggak 190.000 gitu loh Kak. Ini transferan mana? Ternyata tiba-tiba temanku ngetik, ini apa namanya, uang bendelku ya. Oh walau aku aja baru inget. Gitu sih Kak. Jadi kayak ada klien itu tetap ada jalannya gitu loh Kak. Yes. Nah itu berarti keajaibannya sudah mulai dapat Kak Nisa. Dan nanti dan kenapa saya minta untuk ditulis? Ketika ditulis itu ada namanya teknik Aido motor respon, dia masuk Kak Nisa. Nah, dia akan semakin memperkuat dan semakin kuat kan. Nah, coba kita bayangkan pada saat Kak Nisa udah siap, kita lakukan live streaming seperti ini Kak. Apapun lah namanya, itu kan semakin memperkuat potensi gitu loh Kak. Nah, di TikTok itu kan ada satu layanan Kak. Layanan itu mereka bisa konseling gratis, tapi mereka berlangganan Kak. Jadi, tapi fitur itu belum tak aktifkan Kak. Nggak tahu langganannya sebulan itu apakah berapa, tapi terjangkau sih Kak. Kalau YouTube kan per bulan tuh mulai 50.000, tapi 50.000 nanti dia bisa mengakses live-nya kita, materi-materinya kita gitu Kak. Nah kalau yang menarik itu kalau dari TikTok kan kita bisa misalkan seperti ini Kak, kita live gitu kan, kalau menarik gitu, apalagi Kak Nisa gitu kan, misalkan Kak Nisa tampil wajahnya gitu kan, pada saat Kak Nisa tampil wajahnya dan terlihat cantik, menarik, jadi orang ketika lihat paling nggak kirim mawar lah gitu loh Kak, kan dapat poin gitu loh Kak. Iya sih Kak. Jadi kan money magnetnya semakin dapat Kak. Ya kalau dia ngasihnya mawar, kalau dia ngasihnya lain-lain kan semakin banyak Kak. Bisa jadi dalam sehari itu Kak Nisa tembus 500.000, dikit-dikitnya 300.000. Nah itu kan sebuah keberuntungan lagi Kak. Jadi sama-sama live streaming seperti ini, kalau money magnet yang sudah aktif, nah orang istilahnya kan disebut nyawer gitu ya, dia akan nyawer Kak Nisa gitu loh. Dan ketika dia nyawer Kak Nisa, dia bisa ketik-ketik, tanya-tanya, ngomong apapun gitu Kak Nisa. Dapat Kak Nisa insight-nya? Dapat. Nah, jadi Pak,
mau nanya lagi. Tapi lanjut dulu aja Kak, nggak apa. Ya wes, silakan tanya. Ini sih Kak, kan sebenarnya kan setiap malam itu kan sebelum tidur harus dengar audio programming. Nah, cuma ada waktu, aku lupa sih Kak, 2 hari yang lalu atau apa, itu tuh barusan banget selesai brain gym. Nah, habis brain gym kan upload foto. Nah, habis upload foto itu kan aku tuh pengen ngotak-ngatik WA di laptop ini sebentar Kak, karena tampilannya tuh agak berubah gitu loh. Nah, saya selesai ngotak-ngatik ini kan langsung pengen rebahan. Rebahan kan maksudnya tuh mau dengerin audionya tuh pakai tab Kak. Nah, tapi sebelum dengerin audionya kan tak baca dulu itunya Kak, apa skripnya itu kan. Nah, selesai baca skrip itu mau pakai headset, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh udah tidur. Jadi dalam keadaan cuma baca itu tanpa denger audio programming. Nah itu gimana Kak? Apakah aku harus pulang dari hari pertama lagi atau gimana Kak? Lanjut aja. Oh gitu. Yeah. Soalnya kan harus 21 hari berturut-turut Kak. Ya enggak masalah sih. Jadi ketika sudah dibaca skripnya itu kan berarti udah masuk Kak. Jadi setelah baca skrip belum diklik tabnya udah ketiduran ya? Iya, jadi kayak langsung ketiduran gitu, padahal dibilang ngantuk ya nggak ngantuk-ngantuk amat sih Kak waktu itu, cuman emang udah mati lampu baru mau rebahan, perasaan baru mau naruh handphone tiba-tiba bangun pagi kok udah alarm aja yang bunyi. Oke, ya artinya dia sudah dikenali oleh bawah sadar gitu loh Kak. Sudah dikenali, sudah masuk, sudah nyaman, ya sudah kita terima Kak Nisa. Tidak perlu ngawali dari awal lagi Kak. Dilanjut aja. Makanya kan saya tanya, tadi kan aku lihat toh dari foto before after itu, tak lihat dari yang terakhir kan maju. Dari tanggal ini loh, kok hari Minggu tanggal 3 kok beda, kok pakai kacamata, ada momen apakah gitu loh Kak. Nah, kan kejawab. Iya, Kak. Momennya itu tadi. Apa momennya? Baca skrip, belum dengar audio, udah ketiduran gitu loh Kak. Oke, nyambung ya Kak ya? Jadi, nyambung, tapi kayaknya itu bukan pas hari itu deh Kak. Ya berarti kan setelah melihat foto itu, aku bertanya, ada sesuatu yang berbedakah gitu loh Kak. Dan ternyata momennya itu tidak harus di tanggal itu Kak, sekitar itu gitu loh Kak. Iya. Nah itu tuh pakai kacamata kemarin kan gara-gara di motor kan emang pakai kacamata Kak. Nah terus biasanya kalau di depan laptop emang suka pakai kacamata gitu, cuma kalau di rumah ya males. Nah kemarin itu memang sekalian mau pakai kacamata kan karena mau nge-live bareng teman di TikToknya kita bareng-bareng itu. Jadi apa ya, pakai kacamata, terus habis itu kalau konseling sama klien aku juga sukanya pakai kacamata Kak. Jadi kalau misalnya nggak pakai kacamata, nanti kalau misalnya secara tidak sadar pandangan mata kita itu agak terlihat seperti apa kan, biar kliennya tuh nggak langsung ngeh gitu loh Kak. Jadi makanya jadi itu salah satu trik juga sebenarnya Kak, pakai kacamata. Yes, oke. Betul, keren. Nah, itu juga salah satu cara gitu loh, bagaimana kita mengakali saat kita ketemu dengan klien kita. Nah, satu lagi pada saat Kak Nisa ketemu dengan klien itu kan, itu setelah klien pulang, nah, jangan lupa melakukan Ho'oponopono Kak. Iya Kak, Jadi biar memorinya tidak masuk ke Kak Nisa gitu loh. Karena pada saat melakukan konseling, ketemu dengan klien, itu kan yang aktif pikiran bawah sadar Kak. Nah, kalau dia sudah aktif dan dia masuk, nah itu kan tidak bagus untuk psikolognya, untuk terapisnya kan gitu Kak. Maka kita bereskan dengan Ho'oponopono itu. Sorry, please forgive me, thank you, I love you. Gitu kan Nisa. Ya Kak. Jadinya kemarin itu aman. Ini sih Kak, emosinya tuh negatif banget emang, kayak ya namanya tadi kan pengen tercetus kayak
pengen bunuh diri gitu kan. Jadi bener-bener dia tuh nangisnya tuh air matanya sampai kelihatan jelas agak gede gitu loh Kak kalau di layar. Iya. Jadi kayak bener-bener sesedih itu gitu loh Kak. Apa pemicunya apa itu Kak? Ya kan konflik sama pasangannya, posisinya udah 12 tahun pacaran, terus habis itu 12 tahun pacaran, baru 3 hari putus. Nah terus habis itu tak tanyain putusnya gara-gara apa gitu. Putusnya gara-gara si cowok ini trust issue sama pacarnya, gara-gara pacarnya ini disuruh untuk berubah biar sikapnya nggak kayak gitu, nggak mau dikomenin apa dia defensif kayak gitu loh Kak. Sampai akhirnya cowok ini ngancem. Jadi intinya tuh ngancem biar berhenti doang gitu loh Kak. Tapi yang si cewek ini nggak suka diancem gitu. Jadi akhirnya ya udah milih untuk pisah gitu loh Kak. Tapi sebenarnya dia nggak mau pisah karena ya namanya udah 12 tahun keluarga udah kenal, ke umur si cowok ini juga udah 40, ceweknya udah umur 36 gitu loh Kak. Jadi kayak dia tuh ngerasa dia tuh banyak masalahnya yang belum selesai, terus ada masalah ini lagi gitu. Terus apa ya, kesehariannya juga jadi terganggu gara-gara itu, apa-apa jadi gak enjoy. Iya. Yes. Ya begitulah keunikan manusia Kak Anissa. Iya Kak, betul. Besok ada jadwal klien kah? Nah ini yang ngecek tadi itu dia belum netapin jadwalnya kapan gitu loh Kak. Besok aja tak follow up lagi. Cewek cowok besok? Itu yang nanya-nanya tuh dua-duanya cewek Kak. Oh cewek ya. Apa yang? Kalau yang terkait apa Kak? Nah itu kalau masalahnya dia belum cerita, karena kan kalau kita udah deal itu baru misalnya kayak gini Kak, oke aku mau sesi konselingnya nanti sama si ini harinya ini ya gitu. Nah itu baru kita kasih format booking, dia isi masalahnya di situ. Nah ini kan kita belum tahu Pak masalahnya apa. Oke. Ya tak kasih clue ya. Tak kasih clue ya. Tak kasih clue. Jadi gini, dari itu kalau ketemu dengan klien tuh lewatnya chat WA atau by WA call atau lewat apa Kak? Oh jadi kalau ketemu klien itu kan awalnya kan kayak gini juga Kak, kayak Kak Ilya sekarang nge-live TikTok gitu. Terus habis itu di live TikTok itu kita cantumin nomor WA bisnis kita itu. Terus habis itu kliennya ngechat di WA bisnis, terus nanti dia pilih paketnya gitu Kak. Jadi kita itu kan tadi kan yang bisa konseling itu kan 3, konselor, psikolog umum sama psikolog klinis. Nah tapi layanannya itu sama Kak. Jadi baik konselor, psikolog umum sama psikolog klinis itu sama-sama bisa konselingnya via chat, via telepon maupun via video call. Adminnya siapakah? 1 orang, 2 orang? Adminnya aku Kak kalau WA. Nah kalau adminnya Kak Nisa, tadi gini Kak Nisa latih kepekaan bawah sadarnya pada saat dia chat, nanti Kak Nisa lihat fotonya, profilnya, sama pola kata-katanya Kak. Nah nanti dari situ Kak Nisa akan bisa menebak, oh ini nanti arahnya ke sini, kalau pola seperti ini nanti problemnya ini gitu loh Kak. Sampai nanti sebelum dia ngomong itu seolah-olah Kak Nisa sudah dapat gambaran, ini paling ini gitu loh Kak. Enggak. Nah, itu aku ketemu yang seperti itu dengan praktik Kak. Tidak diajarkan di kelas training, di kelas pelatihan, tapi dari pengalaman kita ketemu dengan banyak klien itu kita sudah pasti, oh ini arahnya seperti ini gitu loh Kak. Ya kadang-kadang aku nyeletuk gini Kak. Apakah problemnya terkait dengan asmara gitu? Langsung mereka jawab iya gitu Kak. Itu yang pertama. Terus gini, apakah problemnya ini anak pertama Kak? Iya, ini memang anak pertama gitu Kak. Ingat nggak kemarin pas kan saya tanya apakah anak tunggal gitu Kak? Iya, sumpah aku kayak kok tahu sih gitu, padahal di
pengisian yang di kertas itu nggak ada nggak loh. ada kan. Kan seolah aku sakti gitu kan, Kak. Iya. Nah, Iya Kak, itu gimana sih Kak? Kok bisa ngeh gitu? Emang kelihatan dari apanya Kak? ya itu apa ya, kecerdasan bawah sadar, Kak. Nah, kecerdasan bawah sadar itu kita validasi ke klien gitu loh, Kak. Dan ketika seseorang kita tanya kayak gitu kan, orang jadi wow gitu kan, Kak. Kok tahu sih gitu ya? Iya, iya. Itu salah satu cara, Kak, bagaimana kita tembus filternya klien, Kak. Dan ketika orang sudah seperti itu, dia cocok, dia nyaman sama kita, dia trust ke kita. Itu lebih mudah untuk kita memberikan sugesti, memberikan arahan, dan mempercepat impian harapannya klien gitu, Kak Nisa. Iya, Dan makanya kan aku jadi mikir juga kemarin, apa tahu dari foto profil ya? wah, kalau dari foto profil, malah foto profil yang lama malah mengerikan itu. Enggak, maksudnya mengerikan itu ada sesuatu yang perlu ditransformasikan gitu loh, Kak. Makanya kan bilang, Kak, setelah 21 malam ini tolong ganti profil gitu kan. Nah, ketika ganti profil ini kan auranya sudah berbeda gitu loh, Kak. Nah, itu ganti profil itu pas tanggal 22, Kak. Itu makan-makan. Terus kan apa ya? Aku tuh emang kalau foto tuh kalau dari dulu itu ekspresinya tuh ganti-ganti sih Kak, kadang-kadang monyong, kadang-kadang senyum, kadang-kadang nyengir gitu. Nah kemarin dari beberapa foto emang bagusnya yang nyengir Kak, makanya tak pilih jadi foto profil. Ya, oke. Nah. Tapi kalau miringnya itu refleks Kak, jadi nggak bisa di apa ya gitu. Yo nanti pakai AI lah kalau gitu. Halo AI, tolong dong fotoku diedit yang bagus A B C D. Nah kan sekarang ada AI kan. Nah, yang bikin wow lagi Kak, itu di grafologi Kak. Klienku yang kemarin yang hari Sabtu itu orangnya super kritis Kak. Logis banget, usia 30 tahun, mengalami A, B, C, D, pokoknya hidup itu, apalah hidup itu gitu, pokoknya yang penting aku itu uang sekarang, aku nggak punya laki-laki, nggak punya pasangan, yang penting aku punya uang, aku bisa hidup. Dan itu kita ngomong apa, dia jawab, kita ngomong ini, dia jawab, tahu nggak Kak, aku building rapot sama dia butuh berapa lama Kak, bisa connect gitu Kak. 2 jam. Betul Kak. Ya sudah, kita dengerin, kita ngikut alurnya dia. Dan ketika setelah 2 jam, aku lakukan uji konektivitas. Jari lengket Kak. Jari lengket. Tak tanya kan, lem yang kuat, yang super lemnya, lem apa Kak? Nah, kalau Kak Nisa, lem yang lengket kemarin lem apa Kak? Lem Cina. Lem Cina gitu kan. Ya, dia bilang lem Alteco gitu. Nah, terus tak kasih guyon tentang dia ketawa kan. Ketika dia ketawa, senyum gitu kan, oh udah buka filternya Kak. Bener Kak, 1, 2, 3 lengket nggak usah dibuka. Lengket bener Kak. Nah, ketika udah lengket tak bilang matanya berat ngantuk dan tidur. Udah tidur Kak. Jadi dia tiduran di lantai kemarin Kak, bukan di kursi Kak. Nah, setelah tiduran di lantai, tak bangunin kan. Terus tak bikin anchor. Setelah tak bikin anchor, dia tak minta berdiri, tak uji lagi. Sentuh anchornya, tidur Kak. Jadi ya, itu kemarin klien itu tidak di kursi, kayak Kak Anissa kemarin. Dia di lantai ini, dan dia nyaman di situ Kak. Nah, tahu nggak Kak, dia bilang apa Kak? Di testimoninya dia bilang gini, wah sangat-sangat sabar orangnya. Nggak sabar, iya 2 jam Kak. Terus, sampai tulisan tanganku, karakterku semua dibongkar habis, namaku juga dikuliti. Wah, ini sangat benar-benar luar biasa. Nah, seperti itu Kak. Dan di grafologi itu cara untuk nembus pikiran orang itu asik gitu loh Kak Nisa. Membypass. Nah, termasuk yang tadi klien yang tanya-tanya itu kan tak bilang gini,
Bu, untuk putrinya boleh datang Sabtu besok. Kita berikan layanan membaca karakter melalui bentuk tulisan tangan dan konsultasi merubah bentuk tanda tangan biar dia sukses, bahagia, beruntung. Apa kata ibunya, Kak? Bayar berapa kan gitu, Kak? Ya tak bilang, kalau untuk peserta training saya, untuk yang konsultasi gratis Bu, tapi kalau untuk trainingnya bayar. Nah itu kan sudah menarik bagi dia gitu loh Kak Nisa. Artinya kan yang awalnya terima kasih informasinya, kan udah closing loh Kak. Udah ditutup sih chattingnya. Tak tawarkan itu, dia tanya lagi ya, padahal kan sudah cukup informasinya, kok masih ngechat lagi. Artinya kan ketertarikannya berlanjut gitu kan Nisa. Nah, nanti ada banyak hal-hal yang lain lagi, Kak. Setiap klien itu akan kita temukan hal-hal yang unik, yang berbeda seperti apa, gitu kan, Nisa. Iya. Ya, ini menjadi pelengkap, peta pelengkap untuk Kak Nisa, gitu lah Kak Nisa. Sesuatu yang belum didapatkan di tempat kuliah atau di sana, didapatkan di sini, gitu Kak. Itu Kak Nisa? Iya. Yes, jadi... Ada aku juga mau khusus Kak kapan-kapan. Maksudnya belajar di Kak Ilyas lagi. Mau belajar kapan? Belajar. Satu-satu Kak, CHT dulu Kak. Gini Kak Nisa, kalau orang sudah cocok nyambung sama aku toh Kak, tak kasih bocoran ya. Bocorannya adalah silakan belajar dulu, bayar belakangan gitu loh Kak. Jadi kayak Kak Ika kemarin toh, itu kan sudah connect kan. Dan hari ini ketika dia ambil kelas yang hipnoterapi itu, dia bilang gini, kan dia ambil sampai yang kelas profesional Kak, sampai yang PhD gitu kan. Coach Ilyas, aku bayarnya boleh diangsur kah gitu. Saya bilang boleh. Gimana bayarnya? Terserah. Aku bilang gitu. Jadi bagaimana? Ya terserah lah. Loh kenapa kok terserah? Ya karena aku yakin bahwa dengan adanya money magnet itu Allah akan ngirim rezeki beliau untuk transfer gitu loh Kak. Akhirnya kan dia DP pertama 1,5. Nggak lama setelah itu dapat rezeki nitip lagi kok 1,5 gitu Kak. Itu ya seperti itu Kak. Seperti Kak Intan kemarin kan, Kak Intan itu kan dulu awalnya kan belajar kan cuma CH aja Kak. Itu ikut CH pun waktu itu karena orang Semarang nggak deket sini kan Kak ya. Dia bilang Kak boleh tak angsur enggak untuk CH-nya. Jangan kan sampai CH, sampai CH dia diangsur pun boleh itu. Jadi dia diangsur Kak. Yang ngitung dia sendiri Kak. Aku nggak ngitungi Kak. Lo Kak apa enggak takut tak tipu? Alah nipu apa? Aku percaya gitu Kak. Jadi dia yang ngitung sendiri dia nyatet. Kak Ilyas ini angsuran pertama sekian, kedua sekian, ketiga sekian. Kak lunas ya? Ya saya bilang gitu. Kenapa? Karena aku ingin mensupport mereka gitu loh Kak. Jadi benar-benar totalitas support ke mereka. Dan sekarang ketika Kak Intan punya layanan sendiri, dia sudah enjoy gitu loh Kak. Yang menarik adalah ini Kak, salah satu peserta yang dari Ngalian, Semarang juga Kak Nisa. Jadi beliau itu ketika belajar, bayar 5 juta, dia cerita Kak. Halo Kak Ilyas, saya ini ya gimana gitu loh. Terima kasih Kak Ilyas, saya sekarang sudah balik modal gitu loh. Kan dia buka layanan loh Kak, layanan curhat gitu loh Kak. Layanan curhat yang dilanjut dengan hipnoterapi kalau diperlukan. Ternyata karena dia kan kepala TK, jadi orang yang datang itu dia dia pamer sertifikat CHT-nya gitu loh Kak. Aku sekarang udah CHT, jadi kalau konsultasi bayar. Berapa? Ya sukarela. Sukarela itu ya ada yang bayar 150, 300, 200, yang paling kecil 50.000, tapi rata-rata di angka 150 sampai 200 Kak. Jadi di momen bulan ketiga atau keempat tuh ngasih kabar. Kak, dari 3 bulan, 4 bulan ini
sudah balik modal Kak. Nah gitu loh Kak Nisa. Artinya kan progres yang kita berikan, program yang kita sampaikan bermanfaat gitu loh Kak Nisa. Nah jadi saya mensupport teman-teman itu benar-benar totalitas gitu loh Kak. Nah dan saya punya harapan impian Kak Nisa kan ini masih muda, orangnya cantik, bertalenta, cerdas, itu lebih bagus itu nanti Kak. Supportnya luar hasilnya lebih powerful gitu Kak Nisa. Apalagi Kak Nisa kan psikolog gitu loh Kak. Itu semakin memiliki nilai lebih lah dibanding orang-orang yang di hipnoterapi saja gitu Kak. Ya Kak, amin Kak. Oke, ada lagi? Sepertinya udah dulu sih Kak. Oke, siap. Paling ini sih Kak. ini cuma ini sih Kak yang jadi tiba-tiba muncul. Yang soal laminating tadi itu lebih bagus